Tim promosi makin ngeri. Wow, kata itulah kita sematkan untuk dua tim promosi, yaitu PSIM Yogyakarta dan juga Persijap Jepara yang sama-sama mendulang poin di kandang lawan. Dan yang lawan mereka ini adalah tim kuat Persebaya Surabaya dan juga PSM Makassar. Wow, menarik kita bahas. Iya. Ini pertandingan pembuka yang bisa kita bilang cukup mempesona. Bukan apa-apa PSIM ya, yang mana sepanjang turnamen pramusim selalu dibantai, selalu mengalami kekalahan. Ternyata di pertandingan pembuka Liga 1 atau Super League ini malah PSIM membuat kejutan. Dan bukan tanggung-tanggung, yang mereka kalahkan adalah calon juara musim ini, yaitu Persebaya Surabaya. Dan gak tanggung-tanggung lagi, di kandang mereka langsung guys, di hadapan puluhan ribu supporter bonek yang memadati stadion. Wah. Ini betul-betul PSIM lagi nyimpan kekuatan. Ini yang definisi lagi nyimpan kekuatan untuk pertandingan lain. Beda sama timnas kita yang beberapa hari yang lalu ya kan, bukan beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu menyimpan kekuatan untuk partai final atau partai selanjutnya, ternyata nggak ada gitu ya kan. Ini PSIM, gila. Memang sudah lama aku prediksi. Kalau nggak percaya, lihat di video-video aku sebelumnya, aku udah sempat memprediksi tentang lini serang daripada PSIM yang cukup menakutkan. Yang mana di situ ada Ze Valente, baru juga ada Derry Corve, baru nggak ada Rafinya ya, Rafinya nggak main. Itu dan juga Nermin Haljeta. Ini kumpulan daripada bomber ganas di Liga 1 maupun di Liga 2. Di Liga 2, Rafinya dan Derry Corve itu top skor masing-masing di klub mereka. Begitu juga Nermin Haljeta dan juga Ze Valente, itu top skor masing-masing di klub mereka. Jadi ada 4 top skor masuk dalam satu tim. Kebayang nggak betapa gacornya klub itu? Dan itu langsung ditunjukkan oleh klub asal Yogyakarta, yaitu PSIM Yogyakarta, yang notabene sebagai tim promosi, tapi betul-betul makin ngeri. Ini nih bingung ini kita ini untuk memprediksi siapa juara Liga 1. Memang terlalu dini kita kalau memprediksi juara Liga 1, Liga Super League ini, karena memang masih di awal-awal laga ya kan. Jadi masih banyak yang akan terjadi, karena sebelumnya juga banyak tim-tim yang juara terseok-seok dulu tapi juara. Sebaliknya ada yang bagus sekali di awal tapi terseok-seok di akhir. Nah, ini jadi masih pemulaan, tapi setidaknya ini jadi awal yang baik bagi skuad PSIM Yogyakarta yang sudah mengemas kemenangan pertama mereka di kandang lawan. Dan kalian mesti tahu, dia itu sepanjang turnamen pramusim itu tidak menampilkan permainan yang terbaik guys. Bahkan yang paling gila itu lawan Bali United, mereka dicukur habis 6-0. Tapi ngelawan Persebaya tadi betul-betul itu solid kali permainan daripada PSIM Yogyakarta guys. Jujur ya, dari segi permainan PSIM gak kalah lawan Persebaya, meskipun notabene tim bertabur bintang. Bruno Moreira, Rivera, Malik Rizaldi, Perovic, baru juga dari Tony Firmansyah, Catur, ya kan, baru juga kipernya, kiper timnas, baru duet back mereka lagi. Itu pemain-pemain bukan kaleng-kaleng guys. Bahkan mereka menang kemarin di Australia kan, lawan tim Australia. Ini menandakan bahwasanya Persebaya is another level gitu. Bahkan mereka mengalahkan tim asal Jogja lainnya, yaitu PSS Sleman dengan skor 2-0 nggak salah. Nah, ini kan menjadi bukti bahwasanya Persebaya tangguh coy, serius tangguh. Tapi kenapa di menit-menit akhir itu asli pemain Persebaya kayaknya kehilangan konsentrasi guys. Yang seharusnya bisa berakhir imbang malah jadi kalah guys. Ini aku sangat soroti adalah duet daripada Mitrevski dengan Dimov ya. Sebenarnya di awal babak pertama, babak kedua ya, Dimov sama Mitrevski ini aman guys. Bahkan sebagai garda terakhir lah untuk menyelamatkan gawang daripada Hernando Ari. Tapi di menit-menit akhir tadi yang bisa kita bilang gara-gara tendangan bebas Ze Valente, terus ditepis, baru kemelut, baru di situ ada Dede Suardi yang melakukan crossing, dan dari belakang Vidal masuk menyundul bola dan boom, gol 1-0.
Ini menjadi kemenangan yang spektakuler dan aku yakin bonek kali ini sulit tidur, dan sebaliknya PSIM, supporter daripada PSIM pasti lagi apa ya bisa kita bilang ya, lagi berbunga-bunga hatinya. Kenapa? Karena bisa meraih kemenangan yang tidak disangka-sangka. Jujur ya guys ya, PSIM seri aja tadi lawan Persebaya itu udah macam kemenangan. Sebaliknya Persebaya seri aja tadi itu lawan PSIM udah merasa kalah. Ini malah kalah beneran guys. Dan PSIM malah menang beneran. Wah. Ini luar biasa. Jadi menarik nih kita pantau bagaimana perkembangan tim promosi lainnya. Paling yang kalah tadi cuma Bayangkara ya, 1-0 melawan Borneo di pertandingan pembuka tadi. Tapi sisanya Persijap dan juga PSIM membuktikan level bahwasannya mereka patut bersaing. Walaupun ini masih terlalu dini kalau kita bilang seperti itu ya. Tapi yang jelas asli ya, di awal-awal laga PSIM malah justru mengambil alih serangan guys. Bahkan PSIM lebih stabil dalam mengatur lini tengah. Ini tidak lepas daripada peran seorang J Valente guys. J Valente betul-betul membuktikan bahwasanya dia salah satu playmaker atau mungkin bisa dibilang jadi striker atau pemain depan yang bisa kita bilang sangat berbahaya guys. Betul-betul pemain nomor 10. Dia ada di tengah, dia ada di sayap, dia ada di depan. Makanya ini ngeri. Dan di sini juga aku menyoroti bagaimana hal Jeta ya. Meskipun dia selalu dipepet sama Mitrovski dan juga Dimov, tapi yang jelas hal Jeta selalu bisa menemukan ruang guys. Ya memang nggak banyak kali, tapi hal Jeta lah yang bisa mengontrol bola ketika ada tendangan dari gawang, dan dia bisa mengatur pemain-pemain lain biar bisa maju ke depan guys. Luar biasa. Dan juga Derry Corvée, aku sayang sekali nih Derry Corvée tadi. Derry Corvée ada di tendangan depan mata itu gawang, tapi sayang sekali tendangannya ke atas. Nggak nyangka dia tadi itu mungkin lepas bolanya ya kan. Umpan daripada Vidal. Dan Vidal ini asli pemain kecil-kecil cabai rawit. Dia itu mainnya super simple kayak Messi guys. Jadi tuh 1-2 itu enak banget kalau nengok Vidal itu. Kalau nggak salah ini main di liga ini dulu kan Vidal ya, di liga India kalau nggak salah ya. Correct me if I am wrong guys. Tapi yang jelas sekali lagi Reva juga cakep guys. Pemain nomor 34 ini asli kalau nggak ada dia udah kebobolan luan tadi Persebaya. Kenapa? Ingat nggak kalian umpan Bruno Moreira, umpan membelah lautan? Di situ udah ada Malik Rizaldi, kontrol bola, dia nge-shoot, ditepis sama Cahya Supriyadi, dan di situ udah ada nongol striker daripada Persebaya. Tapi ketika mau disontek muncul Reva dan dia rela kakinya menabrak tiang gawang, yang penting gawang PSIM tetap perawan dan clean sheet guys. Luar biasa. Ini ngeri. Nah, sebenarnya Persebaya juga banyak peluang tadi itu. Bahkan ada beberapa peluang yang harusnya bisa mereka konversi menjadi gol. Tapi sekali lagi, itulah sepak bola. Ya kan, jika kita belum bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan tiba-tiba nanti kita ada kena serang dan itu berubah menjadi gol, dan itu menjadi malapetaka. Makanya selagi ada nikmat, digunakan. Takutnya nanti kena hukum. Dan betul aja mereka dihukum sama PSIM guys. Serius. Ya, padahal duet daripada Bruno dan Rivera itu cakep banget serius. Tapi aku sangat menyayangkan bagaimana tadi seorang Gali Freitas itu lambat dimasukkannya. Karena terlihatlah bagaimana Gali Freitas ketika main justru itu lebih cakep, banyak peluang. Bahkan tadi itu ada hampir peluang ya, tapi sayang sekali tadi duit kepleset atau gimana gitu tadi ya, sehingga gagal manfaatkan peluang yang ada. Padahal itulah Gali Freitas ini kayaknya mungkin pelatih daripada Persebaya mungkin bisa menempatkan Gali Freitas sebagai starter untuk pertandingan selanjutnya guys. Tapi mungkin apa ya, udah kayak gini pula pengen pelatih ya udahlah ya kan. Tapi yang jelas selamat untuk PSIM dan juga semangat untuk Persebaya. Semoga di pertandingan selanjutnya bisa lebih cakep lagi dan PSIM bisa lebih membara lagi. Nah, kita masuk ke tim selanjutnya yaitu PSM Makassar melawan Persijap Jepara. Ini juga di luar daripada prediksi dan ekspektasi guys. Di awal laga Victor Detan udah nyetak 1 gol, ya kan? Yang mana di situ golnya cukup ciamik ya, memanfaatkan umpan siapa tadi lupa pula. Pokoknya dia tuh langsung first time tuh gol gitu kan. Dan ini juga cakep banget sebagai pemain pertama PSM yang mencetak gol di Liga Super tahun ini.
Nah, tapi kemenangan yang sudah di depan mata itu harus sirna guys. Menit 90 plus berapa itu? 8 atau berapa gitu. Yang mana memanfaatkan umpan crossing, bukan umpan crossing, tapi umpan ini corner kick. Pertama dari corner kick, terus di situ ada kemelut guys. Kemelut, kemulut, di situ masuk ada Franka. Dan Franka langsung boom mencetak gol dan fix hilang 3 poin PSM Makassar. Aku yakin supporter daripada PSM Makassar sangat kesal dengan hasil imbang ini karena kemenangan yang sudah ada di depan mata, 3 poin yang udah ada di depan mata harus sirna dan harus puas berbagi 1 poin dengan tim tamu Persijap Jepara. Hasil 1 poin daripada yang diterima Persijap Jepara ini merupakan bagai kemenangan. Aku yakin pasti kayak udah kemenangan rasa Persijap karena mampu mencuri 1 poin penting di kandang lawan di tim yang kuat yaitu PSM Makassar. Oh ya, by the way, cakep ya jersey daripada PSM Makassar. Mantap. Mungkin aku bisa bilang jersey terbaik musim ini itu PSM Makassar guys. Cakep banget Adidas. Kayaknya cocok juga kemarin tuh Persib pakai Adidas ya. Tapi mungkin nanti yuk menikmati dulu pakai Kelme. Oke. Mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan guys tentang tim promosi makin ngeri. Persebaya dikalahkan PSIM, Persijap mampu tahan imbang PSM. Komen kolom komentar gimana pendapat kalian guys, kok bisa Persebaya kalah dan kok bisa PSM tertahan? Kok bisa PSIM makin ngeri, kok bisa Persijap juga makin ngeri? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.